Baik, saya mengingatkan kembali kepada peserta untuk menyalakan kameranya dan untuk mic dalam keadaannya. Memasuki acara kedua, yaitu tilawah Quran, akan diisi oleh Kang Pramudia Pangestu. Apakah Kang Pramudia sudah hadir di room ini? Oke, siap. Terima kasih Kang Adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Innallaha azizun hakim. Fatatukum wala ba'tukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil nar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده وعده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ويغرنكم الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya bacaan dari Kang Pramudia Pangestu. Terima kasih kepada Kang Pramudia. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan yang akan diisi oleh manajer PMKA Salman ITB kepada Kang Muhammad Darif Al-Husna ST. Apakah sudah hadir di room? Cek. Sudah masuk suara saya? Sudah, Kang. Oke. Belum diganti namanya. Ya, terima kasih. Kang, baru masuk nih punten ya. Baru beres kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, hadirin semua yang hadir pada roadshow kali ini ya. Sekarang kita lagi di Jawa Tengah. Biasanya ada yang mau jadi tuan rumahnya dulu nih. Tuan rumahnya dari UNS kayaknya ya. Kalau tuan rumahnya dari UNS, misalnya lagi ada kegiatan di UNS, kegiatannya yang bisa nampung banyak orang di mana nih? Kang Doni Andre Kurniawan. Kurang tahu Kak. Kurang tahu? Ke kampus. Kamu belum merasakan masuk ke kampus? Belum, jarang. Masih online ya? Masih online ya. Atau kalau di Solo ada tempat yang besar gitu nggak ya?
Belum tahu ya. Oke. Atau kita ganti tuan rumahnya jadi ke, ini ada kampus mana nih? Ke Undip. Kalau ke Undip di sini yang hadir ada Teh Utvia Ninda Ideliasari ya. Selamat datang. Kalau seandainya roadshow ini dilaksanakan secara offline ya, dan kita pergi ke Undip, kira-kira kita bakal pakai gedung apa ya, Teh Utvia? Atau yang dari Undip ada lagi siapa? Wah, macam-macam ya kampusnya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, kita di sini dengan kondisi hari ini ya, masih pandemi ya, meskipun sudah membaik, kita tetap bisa bersilaturahim meskipun terbatas ya lewat Zoom meeting kayak gitu, lewat Zoom meeting. Ini alhamdulillah sudah roadshow yang kesekian kalinya ya dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara, dari mulai Aceh, dan alhamdulillah bisa sampai di Jawa Tengah kayak gitu, sampai bisa di Jawa Tengah. Dan roadshow-nya dilaksanakan 3 hari sekali ya, dari Aceh pindah ke bagian Sumatera ke bawah, pindah ke Jawa gitu ya, Jabodetabek sampai ke Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya ini offline kayaknya udah touring ya, udah touring kemana-mana nih, naik mobil 3 hari pindah tempat segala macam. Jadi ini sebuah kegiatan yang luar biasa ya roadshow ini, dan alhamdulillah bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya dari Jawa Tengah ya, dari berbagai kampus di Jawa Tengah seperti itu. Jadi terima kasih sudah mau menghadiri, dan semoga apa yang dicari ya, informasi yang dicari sama teman-teman setelah mendapatkan informasi, oh ada Beasiswa Inovator Muda Nusantara, pengen cari informasi lah, pengen ikutan roadshow-nya, didapatkan oleh rekan-rekan semua kayak gitu. Nah teman-teman semua, untuk kegiatan Beasiswa Inovator Muda Nusantara ya, ini adalah kegiatan yang merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam kaderisasi Salman ya, ke dalam kaderisasi Salman. Jadi salam kenal, namaku Daris ya, Muhammad Daris Alusna, saat ini selaku manajer di BMKA bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni. Nah, salah satu program kami di kaderisasi Salman itu ada namanya Beasiswa Inovator Muda Nusantara, yang baru dibuat kegiatannya ini tahun ini ya, baru ada kegiatannya tahun ini. Tahun lalu itu biasanya disebut sama namanya itu LMD Nasional ya, LMD Nasional. Jadi ini salah satu rangkaian pengganti dari LMD Nasional, karena kami rasa ingin bisa memperluas lagi nih manfaat dari kegiatan-kegiatan yang ada di BMKA kayak gitu. Nah, BMKA Salman berkomitmen ya untuk menjalankan misi kedua Masjid Salman, yaitu mencetak kader pembangun peradaban Islami. Ketika kita ngomongin membangun peradaban ya, itu kayak suatu hal yang berat dan kayak nggak bisa dijangkau ya. Maksudnya apa gitu membangun peradaban. Tapi kalau kita lihat dari tahap-tahapan membangun peradaban ya, ternyata kita perhatikan salah satunya adalah membangun manusianya. Membangun manusia yang seperti apa? Membangun manusia yang mau memberikan dampak kepada orang lain kayak gitu. Jadi menjadi rahmat seluruh alam ya, memberikan dampak bagi orang lain. Cara memberikan dampak banyak banget ya caranya. Dari hal yang sederhana, kita memperhatikan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan mungkin, tidak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Ataupun lebih jauhnya, kalau di level mahasiswa ya, mungkin membuat karya-karya yang itu bisa approve ya di dunia nasional maupun internasional kayak gitu. Karya-karya yang approve ya. Makanya seringkali kalau kita lihat ya di Dikti dulu atau sekarang di Kemendikbud, ataupun di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang nasional maupun internasional, memberikan banyak kegiatan perlombaan ya, ataupun kegiatan pendanaan untuk para mahasiswa bisa eksplorasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin kalau yang bidangnya robot gitu ya, suka robot, biasanya bikin robot gitu ya, pengembangan robot, ada kayak lomba robot buat sepak bola gitu ya. Sederhana aja gitu, sederhana kayak cuma main-main, tapi si struktur codingannya itu ternyata bisa kita duplikasi untuk hal-hal yang lain sebagainya. Saya ingat sekali nonton film ini ya teman-teman, nonton film dokumenter ketika pembuatan AI untuk permainan semacam catur Cina ya, semacam catur Cina, catur Cina yang lama ya, lupa aku namanya ya. Nah itu DeepMind ya, Google DeepMind dulu bikin AI untuk permainan catur tersebut.
yang juara utamanya itu dari Korea ya. Dari Korea nggak pernah terkalahkan berkali-kali gitu, nggak pernah terkalahkan dari berkali-kali. Karena dia ngerasa, orang sana tuh ngerasa ini tuh permainan yang harus mikir banget, penuh keseriusan gitu ya, dan nggak mungkin mesin bisa ngalahin gitu. Dan ternyata ada suatu pengembangan teknologi ya, sehingga berhasil gitu, dibuktikan bahwa mesin AI learning gitu ya bisa mainin permainan yang katanya cuma bisa dimainin oleh manusia gitu, karena terlalu kompleks algoritmanya kayak gitu. Dan itu luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu ternyata yang awalnya digunakan untuk main-main, ternyata fungsi codingannya itu dikopikan untuk bisa merancang sistem AI di bangunan smart ini ya, smart city ataupun smart home gitu ya. Bangunan-bangunan yang skalanya lebih besar kayak gitu. Dan sifatnya lebih serius gitu ya, karena lebih ke security, keamanan manusia. Nah, kita di mahasiswa dibekali banyak rezeki dari Allah, bisa mengakses pendidikan tinggi ya, ketemu dosen-dosen yang hebat dari berbagai kampusnya masing-masing, ketemu lingkungan yang semangat untuk berkarya, belajar gitu ya, dan sebagaimana macamnya. Nah, kita di sini di Beasiswa Inovator Muda Nusantara ya, merupakan salah satu fasilitas untuk mempertemukan nih seluruh inovator yang ada di Indonesia ya, yang udah kesehariannya itu udah nggak hanya mikirin dirinya sendiri gitu manfaatnya, tapi mencoba untuk memikirkan orang lain lewat karya gitu, Mungkin teman-teman ada yang suka lomba atau suka entrepreneurship atau hal lain yang memikirkan dampak gitu ya, Nah, di sini insya Allah akan menjadi wadah ya, pertemuan senasional kayak gitu, wadah untuk forum komunikasi senasional, bahkan untuk bisa mengembangkan ide-ide teman-teman lebih lanjut, insya Allah. Jadi selamat datang di Roadshow Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Semoga bisa mendapat apa yang dicari ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Semoga insya Allah bermanfaat dan semoga bisa dimaksimalkan dan bisa menjadi bagian dari penerima Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Selamat datang sekali lagi buat rekan-rekan dari Jawa Tengah ya. Terima kasih banyak, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu materi inti yang akan dipimpin oleh moderator Kang Sayan. Apakah Kang Sayan sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir, Kang. Ya, gimana kabarnya nih, Kang? Sedang gimana? Alhamdulillah baik. Nah, Ana sekarang lagi di Malang nih. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Kang Sayan, saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada MC ya, Kang Ade yang sudah memberikan soundnya atau kesempatannya ini pada saya sebagai moderator yang tentunya nanti akan memandu teman-teman semuanya di sini dalam sesi materi ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga teman-teman peserta pada masih semangat nih. Bentar lagi sambil menunggulah jelang berbuka puasa. Kita ngabuburit bersama ya di acara Roadshow Beasiswa di Regional 6, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Oke. Mungkin aku perkenalkan diri dulu deh. Sebelumnya tadi terima kasih banyak sudah pada MC ya Kang Ade udah sedikit memperkenalkan aku. Namaku Saiyan, aku dari mahasiswa Fisika Universitas Brawijaya Malang. Saat ini semester 8, pas semester akhir. Oke, mungkin itu aja perkenalan singkat biar nanti ketika aku di Jawa Tengah bisa saling sapa menyapa nih sama teman-teman peserta ya. Oke, jadi alhamdulillah ya pada Roadshow ke-6 ini kita kedatangan pemateri keren nih, materi hebat nih teman-teman. Di sini ada Kang Adestra Ayub Syawala dan juga Kang Intan Wahyuningsi, mohon maaf. Oke, mungkin ada sedikit pemateri satu nih yang akan disampaikan oleh Kang Adestra Ayub. Sebelumnya aku mau bacakan dulu nih CV-nya teman-teman. Jadi Kang Adestra Ayub Syawala ini beliau dari Karanganyar,
merupakan mahasiswa S1 Peternakan FPUNS. Kemudian juga beliau aktif di berbagai organisasi, diantaranya itu sebagai Presiden BEM FPUNS pada tahun 2022. Tahun ini ya beliau. Dan juga beliau sebagai Ketua Umum FUSI FPUNS di tahun 2021. Selain aktif juga teman-teman di organisasinya, beliau juga sangat prestatif. Beliau mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya sebagai juara 2 dan Speaker Lomba Debat Despa pada tahun 2021, kemudian lolos pendanaan hibah MBKM UNS, dan juara 1 LKTI Despa. Selebihnya teman-teman bisa kepokan sendiri ya di CV Kang Ayub. Mungkin itu saja perkenalan singkat CV Kang Ayub. Sebelumnya nanti teman-teman bakal lebih mengenal lagi sama Kang Ayub. Jadi sebelum sesi pematerian, alangkah baiknya teman-teman yang belum on cam bisa on cam, mempersiapkan posisi duduk yang baik dan juga mempersiapkan peralatan untuk mencatat agar nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh Kang Ayub dan nantinya Teh Intan itu dapat tercatat dengan baik. Oke, mungkin aku sapa dulu deh. Kang Ayub, apakah sudah ada di room Zoom-nya ini? Halo Mas, sudah Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Selamat sore Kang Ayub. Oh ya, selamat sore Kang Sayan ya. Ini benar ya, Kang Sayan ya? Kak Ian, dipanggilnya Kak Ian aja. Oh, siap-siap. Mas, kalau di Jawa Timur biasanya Mas Ian. Oh ya, Mas ya. Ini sama ya. Sebenarnya di Solo dan Jawa Tengah pun Mas. Jadi tadi agak penyesuaian. Wah, ternyata teman-teman terbiasa pakai Kang. Maka ini ya coba pakai Kang juga, Kang Sayan ya. Oh iya, boleh enggak apa-apa. Kang, Mas atau Bang pun sebenarnya sama lah gitu. Itu kultur ya daerah masing-masing. Ya ini Kang, alhamdulillah ya. Sekarang lagi di mana nih Kang? Ini lagi di Perpus UNS karena tadi ada undangan musyawarah terbuka dari MWA UNS. Jadi mungkin karena tidak bisa untuk cari tempat yang mungkin di kos ataupun di lain, mungkin ya satu gedung lah dengan acara musyawarah itu. Wah, Masya Allah ya. Semoga lancar di sana Kang. Iya, amin. Dan dimudahkan bisa. Oh ya nih, kayaknya teman-teman peserta udah pada nggak sabar nih Kang. Untuk dengerin materi dari Kang Ayub ya. Aku panggilnya Kang Ayub. Mungkin waktu dan layar aku persilakan Kang. Baik, terima kasih Kang Sayan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ya habibana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada manajer ya dari BMK Salman dan kemudian yang kami hormati kepada segenap panitia, tentu kepada peserta dan pula yang kami taklimi kepada Mbak Intan ya, senior kami, dan juga yang telah memberikan banyak inspirasi lah kepada saya pribadi juga. Tentu sebagai seorang yang kemudian lebih muda daripada bahkan Mas Sayan sendiri dan Mbak Intan sendiri, mungkin sebenarnya cukuplah Mbak Intan dan mungkin Mas Sayan sendiri sudah cukup ya, tidak perlu adanya saya di sini. Namun alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sama-sama bercerita, untuk sama-sama berbagi ya, yang kemudian harapannya memang ada output kebaikan daripada forum ini, sehingga daripada output itu bukan hanya kepada peserta, bahkan kepada saya sendiri, untuk kemudian juga bisa membuat sebuah inovasi yang menjawab dari apa yang kemudian kita rasakan. Apa keresahannya, itu nanti kita bahas. Kemudian salam dan selawat semoga kita limpah curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau gitu ya, atas tetesan darah, keringat, pengorbanan, dan kemudian hingga pada akhirnya kita bisa merasakan segarnya Islam ini gitu. Bahkan Islam bisa sampai ke ruang-ruang Zoom kita gitu, ruang-ruang jimit kita gitu.
Bahkan dalam sesederhana stiker-stiker WA pun kita pasti ada nilai-nilai keislaman. Karena apa? Kita menjadi bagian daripada umat Islam. Dan ketika kita telisik, ini berkat perjuangan-perjuangan baginda Nabi, sahabat, dan orang-orang yang soleh hingga hari akhir nanti. Dan semoga kita menjadi bagian daripada itu, sehingga kita bisa mendapat pertolongan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita senantiasa istiqomah dan layak untuk kemudian berada pada barisan ya, barisan pejuang-pejuang Nabi. Begitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin izin share screen ya, biar apa namanya saya juga bisa membaca dari apa yang ingin saya sampaikan dan teman-teman semakin bisa untuk terimajinasikan, gitu, oke? Dan semoga ada hal-hal baik yang bisa untuk saya sampaikan. Jadi sifatnya apa yang ingin saya sampaikan adalah apa-apa yang kemudian saya temui, apa-apa yang kemudian saya dapatkan, bahkan mungkin dari Mas Mbak senior sekalian dan dari guru-guru kita yang tinggal saya transfer kembali pada forum ini. Mungkin di awal ini ya hanya 10 menit ya, nggak apa-apa ya. Semoga ada kesempatan untuk berbagi gitu. Karena memang ada efisiensi waktu dan mungkin ya kemampuan saya pribadi juga demikian gitu ya. Baik teman-teman, jadi berkenaan dengan acara ini yang tentu untuk menjawab mengapa mahasiswa itu perlu inovasi, mengapa mahasiswa itu harus menjadi seorang inovator. Jawaban pertama yang kemudian ingin saya sampaikan kepada forum ini, kepada diri saya adalah kita berhak mengukir kisah terindah kita gitu. Maksudnya gimana gitu? Karena kita adalah lakon dalam kehidupan kita adalah lakon yang kemudian yang telah Allah tuliskan ya di Lauhul Mahfuz, tinggal bagaimana kita mengikhtiarkan. Lakon hari ini, kehidupan kita adalah seperti drama ya teman-teman. Drama, tinggal kita memilih seperti apa, protagonis, antagonis, lakon, figuran. Maka ketika kita memilih sebagai seorang lakon, maka kita berhak untuk mengukir kisah terindah kita. Kisah terindah kita, saya batasi dalam hal kehidupan mahasiswa itu. Saya nggak tahu ini mahasiswa semester berapa ya. Tadi adik tingkat saya yang mungkin di UNS ya, ketika ditanyai kalau di UNS mungkin tempat webinar offline di mana belum tahu ya karena online ya. Ya mungkin ya itu konteksnya adalah ya ini yang akan membahas terkait kehidupan mahasiswa itu. Nah, namun tidak masalah gitu. Semoga nanti segera bisa bertemu ya dengan kehidupan kampus yang secara offline dan bahkan secara online pun kita masih bisa dalam hal mengukir kisah terindah kita itu. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Gitu. Mengapa harus mahasiswa gitu yang melakukan inovasi gitu? Mengapa harus mahasiswa? Karena begini teman-teman, dalam data mahasiswa itu memiliki jumlah yang begitu besar di kehidupan Indonesia itu. 8,96 juta ini jumlah mahasiswa gitu. Nah, ini sekaligus menjadi artian mahasiswa juga pemuda, menjadi investasi bangsa. Maka ketika kita di sini bisa melakukan sebuah inovasi di lingkup mahasiswa, atau mungkin bahkan semua mahasiswa bisa melakukan inovasi, maka tentu bagaimana kondisi bangsa Indonesia ini belum bisa tergambarkan sungguh kejayaannya gitu. Karena memang ketika mahasiswa ini memiliki inovasi, tentu ada hal-hal yang kemudian harus kita angkat gitu, mulai dari keresahan. Nanti di pembahasan berikutnya. Namun poinnya adalah mahasiswa cukup besar, jumlah mahasiswa di Indonesia cukup besar. Dan inilah mengapa kita harus melakukan inovasi. Melakukan inovasi, melakukan sebuah gerakan. Nah, karena mahasiswa ini yang tadi saya tekankan adalah segmentasi pemuda. Dan pemuda yang mahasiswa adalah pemuda yang sifatnya akademik gitu. Dan memiliki strata yang strategis di strata kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Nah, coba kita lihat. Nah, keistimewaan mahasiswa, teman-teman semuanya. Jadi mahasiswa ini berada pada strata yang sangat strategis. Coba teman-teman lihat, jika kemudian yang dasar adalah masyarakat umum, di atasnya adalah pelajar, dan di tengah adalah mahasiswa, kemudian di atasnya masih ada kaum profesional, dan kemudian terakhir adalah kaum elit, maka mahasiswa ini berada pada titik yang strategis, level yang strategis. Ke bawah mudah, dan ke atas juga mudah. Mahasiswa melalui budaya akademiknya, melalui budaya ilmiahnya, maka segala sesuatunya akan berdasar gitu. Maka ketepatan, akurasi yang dilakukan seharusnya
itu memiliki akurasi yang baik daripada level di bawahnya, pelajar dan masyarakat umum. Namun, mahasiswa, meskipun pada posisi tengah, dia bisa merangkak ke atas gitu, memiliki kekuatan atau memiliki power ke atas gitu. Power kepada kaum profesional, yang mungkin kita bisa sebut para peneliti, dosen-dosen kita, dan kemudian kaum elit ya bisa ya kaum elit politik, kaum elit dalam hal pemilik modal, dan lain sebagainya. Karena mahasiswa ini memiliki titik yang strategis posisinya. Maka tidak salah ketika kita berada pada lingkungan yang kemudian menjadi gerakan mahasiswa. Saya contoh ya, karena hari ini saya aktif di organisasi yang sifatnya publik ya, gerakan ya di BEM ya. Maka saya bisa melihat itu, mengapa pada akhirnya mahasiswa itu memiliki titik tekan yang luar biasa gitu. Karena memang mahasiswa memiliki ya idealisme, memiliki titik yang strategis itu. Dia bisa menekan kaum elit, dia bisa menekan kaum profesional, dia bisa mempengaruhi masyarakat umum, dia bisa mempengaruhi pelajar. Nah, ini dengan privilege inilah seharusnya mahasiswa mengetahui ini. Oh, karena saya memiliki privilege nih, maka saya harus melakukan sebuah inovasi. Saya harus melakukan sebuah gebrakan itu. Karena strategis itu terhadap ke bawah, dia bisa melakukan inovasi, ke atas pun dia bisa melakukan penekanan gitu. Nah, contohnya adalah dalam hal-hal sifatnya politis ya. Kayak misalkan sedang terjadi banyak gerakan mahasiswa di berbagai daerah gitu. Banyak gerakan mahasiswa di berbagai titik-titik yang ada di Indonesia, nasional ataupun daerah. Karena apa? Ya strategis, dia bisa leading untuk menekan. Ini keistimewaan mahasiswa. Kuat secara akal, kuat secara raga, dan secara gagasan segar gitu. Belum terkontaminasi dengan hal sifatnya duniawi atau mungkin hal sifatnya pragmatis dan lain sebagainya. Inilah mahasiswa. Makanya titik strategis ini berpulang besar pada inovasi gitu. Nah, maka tidak salah ketika ungkapan bahwasanya ketika mengelola entitas mahasiswa, maka sama aja adalah mengelola investasi bangsa gitu. Ya, karena strategis ini gitu. Ketika kita bisa memupuk mahasiswa untuk melakukan inovasi dalam taraf mahasiswa aja gitu ya. Maka ini sudah menjadi investasi masa depan. Apalagi kalau mahasiswa melakukan inovasi untuk masyarakat yang lebih luas atau untuk segmentasi yang lebih luas. Nah, maka pertanyaan adalah, ya kita hari ini berada di level mahasiswa ini, kita sudah melakukan apa gitu? Kita kuliah itu sudah seperti apa gitu? Atau jangan-jangan kita kuliah hanya kemudian ya join saja gitu? Atau kemudian ketika kita mendarma baktikan nih, kita ikut sebuah organisasi, jangan-jangan kita hanya ikut organisasi ya sebatas ikut. Atau mungkin ketika kita melakukan sebuah ya riset ataupun dan sebagainya tidak berdasar dan kemudian hanya sifatnya pragmatis, maka sungguh sayang itu, sungguh sayang. Kalau bahasa Jawa namanya iman-iman. Nah, maka dari itu ya segmentasi mahasiswa ini perlu untuk kita garap. Diri kita sebagai seorang mahasiswa, setidaknya kita membuat inovasi untuk diri kita terlebih dahulu gitu. Nah, ini kalau boleh apa namanya terbuka ya misalkan. Ya mungkin konteks kita sebagai seorang muslim ya, mungkin saya pribadi ya sebagai seorang muslim, beban moral atau mungkin spiritnya itu lebih lagi karena keistimewaan seorang pemuda dalam sebuah apa namanya tuntunan kita itu memiliki keistimewaan yang agung gitu. Maka dengan kondisi rasional realitas ya, kondisi realitas yang mungkin mahasiswa strategis, banyak kekuatan, apalagi kalau kita sebagai seorang muslim yang kemudian memiliki keutamaan lah sebagai seorang pemuda, karena pemuda mahasiswa kan pemuda ya, itu seharusnya kita lebih memiliki semangat lebih untuk kemudian do something, untuk kemudian membuat sebuah inovasi. Inovasi dalam hal apa? Itu tergantung pada apa yang akan kita pilih itu. Nah, sambil contoh kembali teman-teman, struktur atau mungkin konsep sebuah inovasi. Karena memang saya banyak mengangkat inovasi ya, karena memang adanya pertemuan ini adalah pertemuan untuk menggali apa itu sebuah inovasi ya. Inovasi dari seorang mahasiswa atau mungkin mahasiswa. Mengapa mahasiswa perlu inovasi? Ini saya ambil kisah yang sangat menginspirasi dari perang Hondak. Perang Hondak. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman lebih memahami atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, membaca atau kemudian mengikuti sebuah kajian tentang sirah ya.
Jadi dikisahkan gitu, perang Khandaq atau perang Parit ini merupakan perang yang kemudian cukup besar pada zaman itu ya. Gitu. Perang yang kemudian memperhadapkan antara pasukan Muslim melawan sekutu Quraisy gitu ya. Sekutu Quraisy. Nah, mengapa ini menjadi highlight kisah ya pada pertemuan kali ini? Karena ini sangat menarik gitu, untuk kita kupas itu. Jadi berkenaan dengan inovasi, menurut hemat saya gitu ya, yang saya bagikan, yang ini menjadi konsep saya juga, yang mungkin izin saya sampaikan, itu ada 3 hal gitu. Pertama, kita harus berangkat dari keresahan, berangkat dari problematika, dan kemudian kita memiliki inovasi dan ada hasil di sana. Nah, keresahan apa yang kemudian ada di inspiring story ini, atau yang kisah yang sangat menginspirasi ini, adalah di mana kekuatan Muslim itu ketika jumlah matematis itu tidak seimbang dengan kekuatan Quraisy. Dan kemudian inovasi yang ditawarkan oleh Salman Al-Farisi adalah membuat inovasi Farid. Dan hasilnya apa? Kemenangan. Jadi inovasi bukan sekadar untuk memberikan label kepada kita nih. Oh, ini aku bisa membuat ini, aku sebagai founder ini, aku sebagai ini, sebagai ini. Enggak, tapi karena apa? Keresahan. Nah, ini konsep berpikir yang menarik untuk kita pahami, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita memahami inovasi, konsepnya secara teknis, kita mulai dari mana? Ya tentu karena kita mahasiswa, karena kita merupakan juga seorang manusia ya, maka kita harus lebih mengenali diri, gitu. Potensi kita, konteks kita. Oh, kenali diri. Oh, konteks saya adalah mahasiswa nih. Oh, saya punya potensi ini gitu. Nah, kemudian ditarik lagi, berangkat dari keresahan. Oh nih, saya ikut organisasi karena ada proses pembinaan yang nggak jalan, kaderisasi yang nggak jalan itu. Ada hal-hal yang nggak jalan nih. Makanya berangkat dari keresahan itu. Kemudian ambil peran untuk menuntaskan keresahan itu, dan kemudian agar hasilnya bagus, kuatkan moral ya religius ya, artinya ya dari keagamaan, dari attitude, dan tentu skill-skill yang dibutuhkan. Itu adalah cara yang kemudian bisa untuk saya sampaikan di sini. Nah, mungkin singkat ya dari apa yang saya sampaikan, intinya adalah inovasi berangkat daripada keresahan. Keresahanlah yang menimbulkan inovasi, dan kemudian ada hasil yang bisa untuk didapatkan. Tentu proses ini membutuhkan moral. Moral di dalamnya adalah ada attitude, ada nilai religiusitas ya, keagamaan lah kira-kira seperti itu. Yang kemudian harus kita kaitkan, harus kita sandingkan lah di antara poin demi poin itu. Nah, mungkin itu ya pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan berkenaan dengan inovasi. Mengapa mahasiswa harus berinovasi? Ya karena tadi privilege mahasiswa, strategisnya mahasiswa, dan kemudian ada keresahan yang harus diangkat. Dan konteks kita sebagai seorang pemuda Muslim, karena banyak keutamaan dari seorang pemuda. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adistra atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin Kang Sayan sedang ada kendala jaringan, jadi kita masuk ke materi kedua, yaitu Teh Intan Wahyu Ningsih. Kepada Teh Intan, apakah sudah ada di room Zoom? Cek. Masuk nggak ya suaranya? Sudah masuk, Teh. Teh Intan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Teh Intan, mungkin langsung disampaikan. Terima kasih. Kepada Teh Intan, saya persilakan. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya ya, dan appreciate banget sih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di sini gitu, untuk bisa mengetahui lebih tentang inovasi. Terkait tadi sudah disampaikan ya dari pemateri pertama, Adestra, Kak Adresta, ada tingkat tapi cukup luar biasa pencapaian-pencapaiannya dan rekam jejaknya gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar juga, dan sekaligus ada ada hal yang perlu di-sharingkan nih terkait ada sebuah wadah yang mana para inovator muda itu bisa saling bertemu dan bisa
diharapkan bisa mengoptimalkan proyek-proyek mereka gitu. Dari Kaderisasi Salman ITB membuka sebuah program baru, yaitu Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Mungkin teman-teman agak asing ya, jelas asing lah, karena ini program baru dari BMKA Salman ITB. Bisa langsung dicek @kaderisasi Salman di Instagram ya, atau @beasiswa inovator muda. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang gampangannya tuh untuk mengoptimalkan proyek inovasi dari teman-teman semua gitu. Proyek ini diharapkan memang bisa menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan SDGs. SDGs kan ada 17 tuh. Nah, diharapkan dari masing-masing kelak nantinya si penerima ini bisa langsung mengarah kepada SDGs keberapa, problem solving yang akan dilakukan gitu. Peserta nantinya itu akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka gitu. Nah, dana ini adalah bentuk pendanaan proyek yang disesuaikan dengan proyek-proyek masing-masing gitu. Jadi tidak sama antara proyek yang satu dengan proyek lainnya, sesuai dengan ada beberapa indikator nantinya yang akan menentukan berapa pendanaan yang bisa diberikan gitu. Potensial investor akan didapatkan ketika nantinya ya di akhir, yaitu grand closing di bulan Desember, insya Allah kita akan ada grand closing yang mana di situ bertemu dengan para investor gitu teman-teman. Tapi sebelumnya selama pembinaan tiap pekannya dari bulan Juli sampai November itu tentu akan bertemu dengan para mentor yang hebat dan bisa bisa dijadikan sebuah hal yang mana kita bisa mendapatkan insight inspiratif dari beliau dan keilmuan beliau yang mana dari situ bisa juga berpotensial menjadi investor gitu ketika kita bisa melakukan treatment yang tepat pada mereka. Dan di sini juga tidak hanya tentang inovasi gitu, inovasi terkait proyek tersebut, tapi juga ada tambahan tentang kepemimpinan, pengetahuan secara umum yang bisa menunjang proyek yang akan dibuat ini menjadi optimal gitu dan lebih terampil gitu. Nantinya akan ada materi-materian seputar hal tersebut gitu teman-teman. Jadi di sini kita tidak hanya untuk membuat suatu program, suatu proyek gitu ya, tapi juga bisa mengoptimalkan dan memang berdampak ke masyarakat sesuai dengan SDGs yang kita tuju gitu. Jadi tadi ya grand opening insya Allah bulan Juni gitu, bulan Juni awal. Nah untuk teman-teman itu secara umumnya ya, untuk bagian jenjang kaderisasinya jadi di Kaderisasi Salman ITB itu ada banyak program kan. Nah, salah satunya itu Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini itu merupakan kalau di jenjang kaderisasi gitu ya, ini akselerasi dari SSC, KK, LMD sampai Inventra. Ketika sudah mengikuti ketika sudah mengikuti Beasiswa Inovator Muda, berarti itu sudah mencakup semuanya dari SSC, kelompok keluarga atau biasa disingkat KK. Tadi SSC itu apa? Salman Spiritual Camp gitu ya. KK, kelompok keluarga, kemudian LMD, latihan dari dakwah gitu. Wah, keren ya bahasanya. Inventra ini pengelolaan proyek inovasi lah, sama aja. Cuman beda, ada beberapa konsep yang beda gitu. Nah, di sini kita gabungkan menjadi satu, menjadi Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Jadi secara jenjang kaderisasi nanti akan bisa mudah akan bisa langsung setara dengan Inventra. Nah, karena di sini itu sudah melalui SSC, KK, LMD gitu ya. Ketika sudah mengikuti LMD, teman-teman yang sudah mengenal kaderisasi Salman sejak awal itu ya mohon maaf belum bisa mengikuti ini gitu. Tapi untuk baru yang baru mengikuti SSC masih bisa untuk mengikuti Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Kayak gitu teman-teman. Karena ya gimana ya, nanti akan ada double pembelajaran, terus pembelajaran yang berulang-ulang gitu. Kan lebih baik bisa dialokasikan waktunya untuk hal lain kayak gitu, atau
atau teman-teman lain yang memang baru mengenal Kaderisasi Salman ITB kayak gitu, bisa mulai join gitu. Jadi kenapa tadi ya? Tadi sudah tentang Kaderisasi Salman yang mana membahas tentang konsep-konsep keislaman gitu. Setidaknya biar kita bisa menjadi generasi yang mana memberikan manfaat ke masyarakat namun bisa menerapkan value-value Islam, menerapkan prinsip-prinsip keislaman gitu. Ya karena apa ya? Karena ketika kita meniatkan sebuah aktivitas hanya untuk dunia, maka berhenti di situ. Tapi ketika kita meniatkannya untuk sisi akhirat, kita akan nggak hanya dapat manfaat di dunia, tapi juga di akhirat kelak kayak gitu. Sama-sama makan, tapi yang satu dimulai dengan bismillah dan memahami bahwa makanan itu berasal dari berasal dari padi yang sudah ditanam oleh petani, terus diberikan limpahan rezeki berupa air hujan, air yang mengalir sehingga bisa tumbuh, dan segala proses sampai menjadi nasi yang siap kita makan, itu pemaknaannya akan beda dengan yang hanya cuma makan, bahkan tanpa basmalah gitu. Pun ketika kita melakukan proyek-proyek inovasi, karena di era sekarang itu cari orang pintar, cari orang prestatif itu banyak banget guys gitu. Tapi mencari seseorang yang punya segudang prestasi dan mampu mengkaitkannya dengan konsep keislaman yang insya Allah semoga benar gitu di mata Allah, itu sangat jarang guys. Maka dari itu kita di sini harapannya bisa berkolaborasi bersama membentuk peradaban Islam ini untuk untuk bisa kita memajukan bersama-sama sesuai dengan kepakaran kita masing-masing, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Salah satunya dengan keahlian keilmuan kita yang diaplikasikan dengan proyek inovasi ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya proyek inovasinya ada banyak variatif kan. Ketika bisa dikolaborasikan itu akan bisa menunjang sebuah sistem yang saling mendukung satu sama lain. Kayak gitu. Ya sama halnya ketika gini deh. Tidak selamanya kita di dunia ini harus menjadi ustadz gitu teman-teman. Gitu kan. Jadi kalau hanya semuanya jadi ustadz, maka tidak ada yang jadi dokter, tidak ada yang jadi ilmuwan, tidak ada yang jadi wirausahawan, tidak ada yang jadi yang lainnya gitu. Padahal gampangannya sebuah sekolah saja itu tidak akan berdiri jika hanya ada seorang guru, hanya ada beberapa guru. Namun bisa berdiri sebuah sekolah ketika ada beberapa guru, ada beberapa arsitek yang bisa mendesain sekolah tersebut, ada ahli teknik sipil kayak gitu kan, masih banyak yang bisa berkolaborasi dari satu sama lain gitu. Itu pentingnya menjadi seorang generasi ulul albab, generasi yang berpikir intelektual, namun juga menerapkan prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, input dari program beasiswa Inovator Muda Nusantara ini adalah yang pertama itu tentu mahasiswa Muslim ya. Dari tadi kita bahas tentang Muslim, mempunyai ide yang sudah tervalidasi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumentasi kegiatan. Selanjutnya adalah harus sudah memiliki output project yang jelas, minimal seminimal-minimalnya ya sampai Desember gitu, karena kita pembinaan sampai Desember. Yaitu apa sih? Ya per bulannya jelas mau ngapain aja dan progres per bulannya jelas gitu. Jadi tidak monoton, tetap naik tahap demi tahap kayak gitu. Yang jelas gimana caranya mengemas proyek tersebut menjadi sebuah yang lebih berdampak ke masyarakat gitu. Harapannya sih itu minimal banget ya sampai Desember 2022. Harapannya ya setelah itu tetap bisa sustainable untuk bermanfaat ke masyarakat kayak gitu. Karena ya banyak banget PKM, banyak banget lomba-lomba yang file-filenya tuh tertumpuk, tidak terrealisasikan gitu. Maka di sini kita semoga niat kita dijaga oleh Allah ya, niat lurus kita dijaga oleh Allah sehingga bisa terus-menerus berinovasi gitu. Kemudian outputnya adalah yang pertama itu inovasi sudah memberikan dampak ke masyarakat. Ya itulah ya harapan kita semua.
inovasi yang dihasilkan itu memang memberikan dampak ke masyarakat. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan stakeholder. Tentunya ya, karena di era sekarang kita tidak bisa guys sendirian gitu kan. Kita harus memanfaatkan peluang kolaborasi ini agar bisa menguatkan satu sama lain, agar bisa lebih berdampak apa-apa yang kita lakukan. Kayak gitu. Merasa kuat banget ya sendiri. Enggak guys, kita tuh saling membutuhkan satu sama lain dan masing-masing individu, masing-masing kelompok, masing-masing pihak itu punya keunikan masing-masing. Sehingga pinter-pinternya kita mencari celah yang mana bisa saling mengoptimalkan potensi satu sama lain gitu. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah dimuat di media sosial ya. Tentunya diharapkan untuk bisa meluaskan dampak dan kolaborasi juga, karena ya di era sekarang sosial media atau media massa yang secara cetak gitu juga itu berpengaruh guys untuk apa namanya? Untuk bisa memasifkan informasi, memasifkan proyek-proyek yang sudah kita buat gitu. Next. Ini yang terakhir adalah membentuk tadi ya, belum selesai. Membentuk apa namanya? Ini forum komunikasi inovator muda Nusantara. Jadi harapannya adalah kita akan bertemu dengan para inovator-inovator juga kan, para sesama penerima kayak gitu. Ini target penerima manfaatnya tentu ya mahasiswa muslim D3, D4 atau S1. Yang kemudian mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN. 12 regionalnya ini bisa dilihat di @beasiswa inovator muda gitu ya. Itu ada pembagian regionalnya. Regional 6 ini ya, termasuk regional 6 ini Jateng yang sekarang lagi roadshow gitu guys. Nggak tahu di gedung mana ya, di gedung masing-masing, di rumah, kamar, kosan masing-masing. Kemudian belum pernah mengikuti LMD, sudah disinggung ya, apa alasannya. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Ya, memang serentak dilakukan secara nasional, namun apa ya, saingannya kita anggaplah pesaingnya itu sebenarnya sama-sama regional karena kita ambilnya sama rata per regional. Ya, kan ada 12 regional tuh. 100 bagi 12 berarti masing-masing regional antara 8 sampai 9 proyek yang insya Allah akan lulus seleksi gitu, teman-teman. Itu. Next, ada lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nah, mungkin itu dulu sekilas tentang beasiswa inovator muda Nusantara. Untuk selanjutnya, ketika ada pertanyaan atau apa-apa, saya serahkan ke moderator ya. Oke, cukup sekian dari aku. Wah, Masya Allah, keren banget Mbak Intan ini. Jadi Mbak Intan ini salah satu ya mahasiswa PNS yang memiliki segudang prestasi juga, terutama itu di gold medal Maca International Innovation and Invention Exposina. Dan tadi telah disampaikan 2 materi dari kedua pemateri kita. Tentunya timbul nih beberapa pertanyaan nih. Pertama dari moderator sendiri nih, dari hasil catatan itu mungkin ini pertanyaan ini dikhususkan untuk 2 pemateri. Nanti didahulukan dulu deh untuk Kang Ayub menjawab ya. Jadi seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk mengukir prestasi dan menjadi seorang inovator untuk membangun peradaban Indonesia? Mungkin aku akan ke Kang Ayub dulu. Oke, terima kasih Mas Sayan ya. Seberapa besar ya? Tentu sangat besar ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian ditanya seberapa besar ya? Besar, karena memang pertama gini teman-teman, jumlah mahasiswa itu besar, maka kesempatan untuk membuat inovasi, kolaborasi ya, itu sangat luas. Kedua, telah tersajikan gitu ya, bahwasanya program-program dari kampus itu sendiri, dari kementerian itu sangat luas dan itu memicu inovasi. Kita bisa mendengar PKM, kita bisa mendengar bidang sosial dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah inovasi dan ketika itu dilakukan tentu berangkat dari apa? Keresahan. Pun demikian, tren sekarang yang tak amati itu ada 2 teman-teman. Pertama ada manajemen startup, kedua adalah komunitas. Jadi banyak banget gerakan-gerakan komunitas peduli lingkungan yang mungkin bersih sampah. Gerakan banyak gitu. Gerakan tanpa sedotan gitu.
gerakan ini dan sebagainya. Artinya ketika membuat inovasi sangat terbuka luas, sangat besar kekuatannya dari mahasiswa itu sendiri. Ya tadi jumlahnya besar, memungkinkan untuk kolaborasi. Dan terakhir, karena situasinya pandemi, sedangkan ini kita dimudahkan ya dengan adanya kecanggihan teknologi seperti ini, dan yang tak lihat kembali itu justru memberikan peluang, sehingga pada hari ini saya di Solo, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Semarang, dengan teman-teman yang ada di Malang gitu. Karena apa? Ya karena apa? Kekuatan itu, kekuatan massa yang sangat luas, dan kemudian kecanggihan teknologi. Artinya inovasi terbuka lebar, inovasi tidak hanya di bidang sosial, akademik bisa, digerakkan bisa, dan lain sebagainya. Jadi gitu Mas, kalau saya melihatnya sangat terbuka kesempatan untuk membuat inovasi. Wah, mantap nih jawaban dari Kang Ayub ya. Jangan berhenti gitu untuk berinovasi, karena kita mahasiswa jumlahnya banyak ya Kang. Dan sebagai titik strategis juga gitu untuk berinovasi. Selanjutnya mungkin ke Teh Intan. Ya, baik. Ini nyambung sih sama jawabannya Adestra ya. Tadi bicara soal internet ya, daring gitu. Kita ada pandemi ini juga makin dituntut untuk kegiatan aktivitas daring gitu. Salah satu manfaatnya tadi ya, untuk bertemu dengan orang-orang di luar daerah kita tanpa mengeluarkan budget yang berlebih, hanya bermodalkan kuota gitu ya. Nggak hanya sih tetap mengeluarkan, tapi ya tidak sebanding lah dengan transport yang harus kita keluarkan untuk menghadiri acara di XBC gitu. Dan apalagi sekarang ya, nih, yang pertama adalah biaya yang terpangkas ya, biaya terpangkas. Terus yang biaya transportasi terpangkas tentu. Yang kedua adalah biaya untuk mengikuti seminar-seminar. Ini banyak yang gratis, guys. Kalau dulu tuh aku ingat banget ya, sebelum pandemi, itu sangat-sangat effort ya untuk mengumpulkan dana gitu, mengumpulkan menyisihkan tabungan untuk mengikuti kursus ini, mengikuti seminar ini itu, belum lagi transportnya yang jauh gitu. Karena kita kan biasalah ya, tidak cukup berpuas diri terhadap ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Inginnya ekspor di daerah-daerah lain juga gitu. Nah, untuk ada masa pandemi ini, kita tuh diberikan peluang untuk lebih bisa mendapatkan banyak ilmu secara lebih mudah. Tentu di sini akan lebih mudah membuka sudut pandang kita terhadap berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, dari sini masalah-masalah ini biasanya memunculkan ide-ide kreatif yang mana bisa membuat kita berinovasi, membuat suatu produk, membuat suatu project kayak gitu, teman-teman. Terkait permasalahan yang ada, itu juga tidak hanya soal permasalahan-permasalahan ya. Bahkan di era sekarang memang sudah gencar-gencarnya inovasi ini kerap kali dilakukan gitu. Banyak kok di YouTube, di pelatihan-pelatihan apapun itu yang memang concern membahas inovasi, yang mana bisa membuat suatu proyek yang kita lakukan, produk yang kita lakukan lebih kekinian, lebih berinovasi, lebih berdampak gitu loh di era sekarang itu seperti apa gitu. Kan tentu kita di masa sekarang, masa dulu, masa depan tuh beda-beda, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Itu sih. Oh ya, mungkin izin tanggapi dikit Mas Sayan ya, dari apa yang disampaikan Mbak Intan ya. Justru kenapa sekarang itu sangat terbuka inovasi untuk kita berinovasi ya? Karena kalau kita tidak berinovasi, justru kita lah yang akan tergilas gitu. Kita akan ya tertinggal gitu. Karena memang ya tadi lagi-lagi ketika zaman sudah berbeda, arus disrupsi yang begitu luar biasa dahsyatnya sekarang ini, kalau kita tidak inovasi ya kita akan menjadi orang-orang yang tergilas dan tertinggal. Itu aja sih mungkin tambahnya. Ya, itu juga untuk saya sendiri juga sih sebenarnya, dan teman-teman. Iya, benar-benar. Oh, aku izin nambahin lagi deh. Ini dia contohnya Nokia juga kan. Nokia memang hype-hype-nya ya dulu hype banget, tapi tidak berkeinginan untuk berinovasi terus-menerus. Akhirnya ya udah sekarang mana gitu loh. Sekarang sudah nggak ada tuh yang mana hype-hype-nya seperti dulu Nokia gitu. Itu sih kalau bicara tentang merek HP ya. Karena kita inovasi tidak hanya berkaitan dengan menciptakan sebuah produk baru, menciptakan proyek baru, ataupun mengkolaborasikan beberapa proyek kemudian menghasilkan proyek yang baru. Itu tidak hanya sebatas itu, tapi terus-menerus sustainable dilakukan. Tidak hanya
membuat suatu hal terus selesai gitu. Yang penting memang istiqomah itu susah gitu. Apalagi ini ya, ini ada sisi minusnya di era sekarang yang seakan mudah melabeli diri, melabeli kelompok-kelompoknya dengan founder of, CEO of gitu, co-founder of. Please, kita di sini tidak hanya untuk pencapaian itu semata, tapi memang apa ya, kontribusi kita apa gitu. Aku ingat banget di suatu seminar gitu, daripada menuliskan founder of tapi sebenarnya nggak kerja apa-apa gitu loh, mending kamu jadi apa namanya, ini introspeksi buat diri kita semua sih gitu, buat bareng-bareng, mending jadi yang misal ya si bersih di acara tersebut, tapi memang totalitas, memang benar-benar bersihin semua tempat untuk acara tersebut, itu malah lebih berkah pahalanya itu sih. Wah, keren banget ya dalam materi kita ya. Dimana semakin berkembangnya zaman, mungkin kita juga harus dikembangkan kayak gitu. Terus juga harus terus berjalan, jangan sampai berhenti. Kayak kapal yang berjalan aja, walaupun pelan dia bakal bisa sampai. Jadi jangan sampai stop dalam pemikiran gitu. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan kedua nih dari Murni. Tadi kan dimulai dari Kang Ades ya, Kang Ayub. Nah, sekarang gantian nih, boleh Teh Intan dulu nih yang bisa jawab nih. Jadi pertanyaannya, ketika kita mengikuti perlombaan nih Teh atau beasiswa, pasti kan waktu kita akan tersita dengan kegiatan atau program tersebut kan. Nah, apakah akan berpengaruh pada perkuliahan kita? Gimana tuh? Oke, apakah akan berpengaruh terhadap kuliah kita? Tentu akan berpengaruh, guys. Karena kita itu sama-sama hidup 24 jam ya. Bedanya adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya atau enggak, yaitu si konsekuensinya adalah ketika kita mengikuti beberapa aktivitas gitu, ataupun mengikuti aktivitas-aktivitas yang mana itu menguras waktu luang, yaitu konsekuensi dari kita ingin bertumbuh. Konsekuensi adalah waktu istirahat yang berkurang, yaitu memang udah konsekuensi guys. Futur 1-2 kali ya itu wajar sih, manusiawi. Namun gimana caranya kita bisa mempertahankan circle-circle baik itu agar terus membersamai kita, agar terus bisa kita masuk ke circle-circle tersebut, karena sefutur-futurnya kita setidaknya tidak akan lebih lama dan tidak akan lebih parah gitu. Maka dari itu pinter-pinternya membangun circle. Nah, salah satunya dengan mengikuti beberapa aktivitas gitu, atau beasiswa dan program-program yang mana menjadi penunjang soft skill maupun hard skill dari perkuliahan gitu. Kalau cuma kuliah pulang, itu akan mudah suntuk gitu, akan mudah merasa useless gitu, atau tentu akan kurang mindfulness gitu, dan pertemuan dengan teman atau apa itu bisa, teman atau orang-orang berpengaruh lainnya itu bisa membuat kita lebih terbuka sudut pandangnya, lebih mudah memahami hal-hal sekitar yang memang ada sebenarnya. Karena kalau kita kalau kita hanya kuliah pulang aja, itu cenderung akan bersikap teoritis banget gitu. Tidak tahu penerapan aplikatif dari ilmu-ilmu yang kita lakukan. Itu teman-teman, maka penting banget sih untuk ikut kegiatan-kegiatan itu agar teori yang kita dapatkan di kuliahan bisa diaplikasikan di masyarakat gitu. Oke, ya jadi gitu teman-teman. Malah semakin banyak kita mengikuti kegiatan beasiswa atau program, malah kita terbuka tuh sudut pandangnya untuk kita bisa terus berkembang ya teman-teman. Mungkin sekarang ke Kang Ayub nih. Oke, siap ya. Nah, terkait itu jelas akan berpengaruh gitu. Mungkin coba kita persempit cakupan kita jadi mahasiswa ya. Kita mungkin bisa menembak atau mungkin membagi menjadi 3 spektrum ya. Pertama mungkin akademik, kemudian organisasi, atau yang ketiga adalah istirahat. Atau mungkin yang lain lah, akademik bisa diganti bisnis atau dan lain sebagainya. Intinya biasanya ada 3 pilihan di antara kehidupan kita menjadi mahasiswa. Ya, saya ambil yang paling umum yang biasa terjadi di mahasiswa, akademik, organisasi, dan istirahat itu.
Kalau kita ingin tiga-tiganya, wah ini bagus banget. Kita menjadi mahasiswa yang avatar ya, api, air, udara. Karena itu kan dikuasai. Enggak, tapi kalau mungkin ketika tiga-tiganya susah, maka biasanya kita pilihannya adalah mengambil salah satu, mengambil dua di antara tiga itu. Misalkan kita fokus akademik dan istirahat aja waktunya itu. Jadi selain istirahat, kita akademik-akademik. Kalau kita ingin tiga-tiganya, ada salah satu yang kan porsinya dikurangi. Nah, itu antara akademik, istirahat, atau bebas yang mana. Tapi kita menjadi seorang yang mungkin mahasiswa yang memiliki prinsip, tentu ada baiknya adalah kewajiban yang utama kita tidak boleh untuk kita tinggalkan. Nah, namun poinnya adalah, duduk perkaya yang saya sampaikan adalah, ini menjadi pilihan. Tentu ketika kita, contoh ya, kita ingin fokus akademik dan organisasi, prestasi jalan, organisasi jalan. Maka konsekuensinya adalah istirahat harus dikurangi gitu. Nah, kalau kita ingin fokus organisasi sambil istirahat, maka kemungkinan buruknya adalah akademik kita nggak jalan. Makanya penyeimbangan itu sangat penting. Maka menjadi apa namanya yang dipertanyakan tadi, ya tentu berpengaruh terhadap akademik. Gitu. Kita itu bisa multitasking, tapi susah untuk multi fokus. Nah, makanya pemetaan diri, kapasitas diri. Oh nih kapasitas Adistra ini cukup nih hanya satu gitu sambil kuliah aja. Ya maka dengan kapasitas itu meminimalisir atau memitigasi hal-hal yang sifatnya pengaruh yang ditimbulkan dan itu jatuhnya pengaruh yang buruk gitu. Nah itu sangat penting untuk kita pahami. Maka yang penting adalah kita memahami kapasitas kita dan pemetaan diri kita gitu. Tentu apa yang kita lakukan itu berpengaruh terutama bagi akademik kita. Karena kita jadi mahasiswa adalah 50% atau separuh lebih amanah kita itu ya belajar di akademik gitu. Paling tidak seperti itu. Jadi sangat berpengaruh Mas Saiyan dan teman-teman. Itu kalau menurut saya seperti itu. Wah, Oke. Salam. Aku izin nambahin ya. Ya, mangga Mbak. Ini sih apa ya? Kalau bicara tentang aktivitas kita, ya setuju banget ya tadi yang disampaikan. Terus tadi tentang waktu luang dan sebagainya itu relate banget dan konkret sih tentang waktu istirahat yang mana konsekuensinya akan berkurang gitu. Tapi di sini yang akan dikembalikan dan biasanya jadi pemantik aku juga ya untuk sensasi saat muhasabah diri gitu. Iya, karena tujuan kita di dunia ini tuh untuk apa mencari ridha Allah gitu. Maka dari itu ketika istirahatnya yang diperbesar, maka ya pertanyakan saja apakah kita pantas untuk mendapatkan ridha Allah itu. Karena ketika dikait-kaitkan dengan sisi logis ya, kadang aktivitas-aktivitas kita tidak langsung mendapatkan feedback yang serupa dengan apa yang kita lakukan. Kadang lomba-lomba yang sudah kita persiapkan secara maksimal tidak langsung tuh dapat juara 1 gitu. Kadang organisasi-organisasi yang kita udah effort sedemikian rupa, banyak kacaunya juga gitu. Itu mungkin. Terus apalagi ya, banyak beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang orang, misal kita udah treatment orang lain dengan sedemikian rupa, tapi ke orang itu tidak memberikan feedback yang serupa dengan yang aku berikan. Nah, kalau mengharapkan feedback yang serupa, itu akan cepat lelah dalam aktivitas kita, maka memang perlunya untuk senantiasa meluruskan niat dan memposisikan diri di dunia ini kita mencari ridha Allah gitu. Jadi fokusnya adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain beri. Jadi tidak cepat mudah lelah, sehingga walaupun istirahatnya sempit, istirahatnya cuma 3 jam 4 jam, itu energi yang dihasilkan akan lebih optimal dibanding yang istirahatnya lama tetapi capek karena senantiasa mengharapkan feedback dari pihak lain gitu. Oke. Keren-keren jawabannya ya Mbak. Tadi kan di 1 sama 2 ya kita udah bahas terkait dengan bagaimana sih kontribusi kita kayak gitu sebagai mahasiswa untuk berinovasi. Nah ini nih yang terakhir nih, kalau dari moderator itu apa sih fondasi awal gitu untuk menjadi seorang inovator agar kita ini memiliki persiapan. Dari Kang Ayub dulu deh. Oh, siap. Oke. Mungkin dalam hal seperti ini dan mungkin jawaban-jawabannya lain,
Lagi-lagi ini sifatnya sangat subjektif ya, teman-teman dan Kang Sayan juga. Jadi teman-teman bisa memberikan tanggapan atau mungkin kalaupun jatuhnya berbeda pendapat, saya rasa juga tidak masalah gitu. Nah, modal apa yang harus dilakukan ya ketika membuat inovasi yang akan kita lakukan gitu. Tentu tadi sedikit udah saya singgung gitu. Kita tuh harus bermulai dari keresahan gitu. Karena inovasi tidak mulai begitu saja gitu. Contoh seperti ini. Jadi sebelum pandemi itu kita dengan mudah belajar ya di kelas gitu. Namun ketika pandemi, kita harus melakukan ini nih, inovasi dalam model belajar ini. Kita harus dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa dekat atau mungkin kita harus berjauhan. Oh, inovasi adalah kita dalam hal teknologi. Nah, itu contoh-contoh yang kemudian output-outputnya keluar. Berawal dari keresahan. Mungkin contoh lain adalah kita memiliki area kita nih memiliki sampah yang begitu luas, sampah yang begitu besar gitu. Terus dengan hal itu berangkat dari keresahan itu kita punya inovasi apa? Oh, inovasi kita adalah sampah-sampah itu kita pilah yang organik. Ini menjadi media untuk peternakan misalkan maggot itu. Nah, itu adalah sebuah inovasi yang berangkat dari keresahan. Makanya adalah sebuah keresahan, sebuah inovasi yang berangkat dari keresahan adalah inovasi yang tulus. Bukan inovasi-inovasi yang untuk mencari title, seperti yang tadi Mbak Intan singgung, founder ini, co-founder ini, atau mungkin yang lainnya gitu. Bukan berarti itu buruk ya, itu sangat bagus karena itu juga menjadi ladang amal ya. Namun lagi-lagi ketika kita berangkat dari keresahan, maka kita akan memiliki pertama ya ketulusan ya, kedua adalah rasionalisasi yang tepat dan akurat insya Allah. Yang ketiga adalah tentu ini menjawab dari sebuah permasalahan karena kita berangkat dari keresahan. Maka inovasi yang baik menurut saya adalah inovasi yang berangkat dari keresahan. Lantas apakah inovasi itu harus berbuat do something di masyarakat? Tidak hanya itu. Ketika kita membatasi inovasi hanya seperti itu, ini kita mempersempit diri gitu. Contoh gini, saya nggak tahu ya teman-teman ini di kampusnya masing-masing itu kaderisasi mahasiswa itu sangat susah apa enggak itu. Era pandemi ini mungkin bisa dikatakan disrupsi ya. Disrupsi ini sangat menghantam berbagai hal, mulai dari sistem bisnis, kemudian pendidikan, sosial, bahkan taraf organisasi pun sangat terhantam gitu. Banyak kemudian organisasi nggak bisa berjalan ketika pandemi gitu. Nah, kita melihat nih, kita punya keresahan nih, maka kita melakukan inovasi di dalamnya. Nah, itu juga sebuah inovasi. Artinya apa? Lagi-lagi berangkat dari keresahan. Dan kemudian keresahan itulah kita cari nih inovasinya. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu, teman-teman dan Mas Sayan ya, Kang Sayan ya. Semoga sedikit memberikan gambaran lah dari apa yang kemudian kita lakukan tuh harus seperti apa dulu nih ketika ingin membuat sebuah inovasi. Nah, seperti itu. Wah, keren sekali nih. Jadi kalau membuat inovasi itu dimulai dari keresahan sehingga timbul rasa ketulusan ya Kang dalam berinovasi kayak gitu. Mungkin lanjut ke Teh Intan ya, bagaimana sih fondasi awal gitu untuk menjadi seorang inovator agar kita punya persiapan gitu Teh. Oke. Tadi terkait keresahan gitu udah dibahas ya. Itu benar banget keresahan yang pertama. Terus selanjutnya kita juga perlu terus belajar terkait gimana cara membreakdown masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan efisien. Itu yang agak susah dilakukan dan perlu effort waktu untuk belajar. Bukan kadang sih, seringkali mahasiswa itu gegabah untuk turut untuk langsung terjun menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tetapi tanpa adanya fondasi yang kuat terkait penyelesaian problem tersebut. Jadi akhirnya ya udah menyelesaikan masalah itu ala kadarnya, habis itu tidak bisa sustainable, bahkan susah untuk dijelaskan ulang kepada orang lain gitu. Karena kita hanya melakukan saja tanpa adanya ilmu-ilmu yang menunjang. Maka dari itu kita selain peka terhadap lingkungan juga harus memiliki
kemauan dan keinginannya tinggi untuk belajar. Itu perlu banget kita pahami bersama. Sebagai seorang pembelajar sejati itu tidak hanya berhenti di saat perkuliahan ataupun di circle-circle tertentu. Terkadang kita ketika sudah nyaman di satu circle tidak susah untuk bisa belajar dari circle yang lain. Padahal kita itu masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda dan harusnya kita pahami bersama bahwa setiap orang itu senantiasa naik level. Maka diskusi memang perlu, tetapi kita duduk diam mendengarkan materi-materi yang daging terus-menerus itu juga sangat perlu. Agar apa? Agar kita juga bisa memantik dan naik level untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang naik level juga gitu, untuk bisa menciptakan sebuah problem solving yang lebih berdampak gitu, karena secara sistematisnya sudah jelas. Kadang kita susah guys, ada masalah ini selesaikan ini, tapi ketika di breakdown satu persatu itu susah karena kita tidak mau belajar. Kita inginnya aku ada masalah ini diselesaikan, padahal ada banyak ya aku ini juga masih terus belajar sih. Kita di sini sama-sama belajar gitu. Terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah itu ada banyak metodenya guys. Jadi bisa kita belajar lah itu step by stepnya gimana, konsep berpikir yang jelasnya gimana. Jadi tidak hanya melulu tentang permasalahannya ada, tapi tentang pengelolaan permasalahan tersebut dan sistem manajemen dari sebuah permasalahan bisa menghasilkan sebuah solusi yang baik itu seperti apa, itu perlu banget tuh. Apalagi terkait dengan ini yang paling teknis terkait penggunaan teknologi. Jadi berbicara soal penyelesaian masalah, bahkan masalah yang paling sederhana dan paling mendasar di era daring seperti ini adalah penggunaan teknologi, penggunaan aplikasi-aplikasi penunjang dari penunjang dari sistem daring ini. Itu banyak yang belum bisa memanfaatkan. Maka dari itu, sebelum berbicara masalah-masalah yang lebih luas, kita juga nggak sebelum sih, kayak sembari berbicara tentang masalah-masalah yang memang fundamental seperti itu, kita juga harus berbicara permasalahan-permasalahan teknis yang bisa membuat akselerasi penyelesaian proyek tersebut gitu. Jadi tidak perlu muluk-muluk lah gitu. Bahkan penggunaan Microsoft Word gitu, yang itu ada CTRL banyak, itu tidak semuanya orang tahu, sehingga itu bisa menghambat waktu yang harusnya bisa dihemat untuk memikirkan hal lain gitu. Wah, Insya Allah ya. Dari jawaban-jawaban itu sangat luar biasa. Terutama modal yang harus ditekankan itu belajar, terus belajar dalam memulai untuk persiapan diri kita untuk menjadi seorang inovator. Oke ya, karena ini udah pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Nah, sekarang moderator kasih kesempatan nih buat teman-teman peserta yang mungkin ingin bertanya, kemudian masih awam nih, masih belum dapat sebenarnya sempurna, mungkin bisa menambah kesempurnaan ilmunya itu dengan bertanya kepada para pemateri kece kita pada sore hari ini. Mungkin untuk pertanyaan aku serahkan kepada peserta. Jangan lupa yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian on mic, dan juga bisa tulis ya di kolom chat di room Zoom ini. Mungkin bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan. Wah, kayaknya ini sepertinya terjawab semua ya. Keresahan, kebingungan peserta mengenai bagaimana sih menjadi seorang inovator, dan juga mengenai beasiswa inovator muda ini kayaknya terjawab semua nih sama pemaparan materi dan jawaban pemateri yang tadi sudah disampaikan ya. Mungkin aku akhiri ya sesi ini karena nggak ada yang tanya jawab. Nah, sebelum mengakhiri nih,
pastinya ada daging tambahan mungkin ya, daging tambahan dari pemateri untuk closing statement. Mungkin dimulai dari Mas Ayub dulu deh. Oke, terima kasih Mas Sayan. Nah, closing statement adalah yang pertama, jangan sampai kita tambah semangat hanya karena adanya tambah tepuk tangan gitu. Dan jangan sampai kita tambah sedih hanya karena tidak ada yang menanggapi apa yang kita lakukan. Kalau kemudian itu berangkat dari keresahan, berangkat dari niat yang tulus untuk sebuah kebaikan, maka tetap lakukan. Karena motivasi yang kita angkat, yang kita gigit adalah bukan hanya motivasi yang sifatnya duniawi, tapi harus pada motivasi yang bermuara pada akhirat kita. Dan kemudian itulah yang menjadikan semangat kita nih untuk melakukan segala sesuatu termasuk dalam hal inovasi. Mungkin closing statement-nya itu. Terima kasih Mas Sayan, saya kembalikan. Masya Allah, keren banget dari Kang Ayub. Biar apa ya? Biar kalau seandainya kita mengerjakan kebaikan itu merupakan sebuah inovasi ya. Motivasi juga kita dalam terus berkembang, mengembangkan inovasi-inovasi tersebut dalam hal menyelesaikan masalah ya Kang. Insya Allah. Kemudian lanjut ke Mbak Intan nih untuk closing statement-nya. Oke, mungkin aku singkat aja ya. Jangan lelah untuk belajar. Teruslah belajar karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu tantangan hari ini dan tantangan hari kedepannya itu sama. Pasti akan beda-beda. Itu aja sih. Masya Allah, terima kasih Mbak Intan atas closing statement-nya. Jangan lupa, jangan lelah untuk belajar ya teman-teman. Karena belajar merupakan bekal kayak gitu. Untuk kita terus mengembangkan diri kita. Terus dalam belajar juga kita harus diniatkan lillah atau mencari ridha Allah agar itu kebaikan, dampaknya itu akan terus menerus kayak gitu. Dan kita tidak disebut orang yang merugi ya. Kalau seandainya kita hanya mengejar urusan dunia saja, kita harus dibarengi dengan keridhaan Allah untuk menjemput. Mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Dan aku sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah ikut mendengarkan dan mencatat dengan baik. Jika aku moderator banyak kesalahan, kekurangan, tentunya karena dalam hal manusiawi ya. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC Kang Ade. Baik, terima kasih. Wah, Masya Allah sekali ya materi yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kang Muhammad Nurul Ihsan. Kang Ihsan, apa sudah ada di room Zoom? Sudah, Kang, sudah. Baik, pada Kang Ihsan, waktu dan layar saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kita di sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Robitoh bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Kang Ihsan. Memasuki acara berikutnya yaitu foto dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta dan juga para panitia untuk menyalakan kameranya sebelum saya pimpin untuk foto bersama.
Baik, foto dimulai 1, 2, 3, slide kedua, 1, 2, 3, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, bisa diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, mungkin cukup untuk sesi dokumentasinya. Dan selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai beasiswa inovator muda dan ditunggu untuk launching pendaftarannya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi bagi yang belum. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.